Daerah Kamis 10 November 2022 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-77 tingkat SMA Negeri 2 Pacar segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada Lurus. Kelas 10 siap? Kelas 11 siap. Kelas 12 siap? Laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke tempat dan tertib pemeriksaan. Kerjakan. Siap. Siap. Kerjakan. Upacara, hormat! Gerak! 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 laporan pemimpin Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-77 segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Belok kiri. Buka barisan. Jalan. Gerak. Jangan. Gracias. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tiga, gerak. Tiga langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Lurus kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tutup, barisan. Turun. Langkah tegak, maju. Turun. Jalani, bos. Terus. Masing-masing pada. 2 kali belok kanan maju. Turun. Teruskan. Terus. Telah kita menunjukkan kepala, menang kita para pahlawan telah tidur di medan pertempuran. Mendingan kita mulai. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Tak lupa pula berdoa serta salam tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejarah panjang perjuangan pahlawan telah membawa Indonesia pada kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Beratus-ratus tahun sebelumnya, Indonesia selalu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, melakukan penindasan di negeri ini, menguasai pemerintahan, dan mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia. Selama ratusan tahun pula, telah banyak korban jiwa karena penindasan dari penjajah, kerugian material, ekonomi, psikologi, sosial budaya bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan dilakukan di daerah-daerah Indonesia, namun apa daya bangsa kita kalah saing dengan teknologi yang dimiliki penjajah. Zaman dahulu, pahlawan kita masih menggunakan peralatan dan senjata sederhana untuk melawan penjajah. Sebaliknya, mereka menggunakan senjata dan teknologi canggih untuk melawan bangsa kita. Dengan semangat rela berkorban yang tinggi, para pahlawan tetap maju
mempertaruhkan nyawa, harta, dan keluarga demi kemerdekaan bangsa ini. Akhirnya cita-cita bangsa Indonesia merdeka terwujud dengan ditandai pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Semangat juang dan rela berkorban para pahlawan kita yang begitu besar patut kita teladani. Saat ini Indonesia memang merdeka dari tangan penjajah, namun nyatanya Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Kita dapat melihat kemiskinan masih merajalela, pengangguran bertambah, kriminalitas meningkat, ekonomi dikuasai oleh asing, dan masih banyak permasalahan lainnya. Untuk memberantas permasalahan-permasalahan tersebut, tak perlu menggunakan senjata lagi untuk berperang. Sekarang bangsa kita hanya membutuhkan niat dan kemauan untuk bergerak menyelesaikan berbagai permasalahan yang terlilit bangsa ini. Anak-anakku yang saya banggakan, kemerdekaan dari penjajah sudah kita genggam. Kini saatnya kita bangsa Indonesia meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Salah satunya adalah dengan kerja nyata mewujudkan cita-cita bangsa. Siswa-siswiku semuanya, kalian adalah calon penerus bangsa ini. Sebagai siswa-siswi, ada beberapa kerja nyata yang harus dilakukan. Pertama, belajar dengan tekun serta memperhatikan apa yang disampaikan guru di depan kelas, kemudian bertanya jika tidak jelas. Memperluas pengetahuan dan wawasan melalui buku bacaan. Dengan membaca, itulah cara untuk memahami dan memperluas pengetahuan. Setelah membaca, lakukan diskusi dengan teman atau guru agar lebih paham tentang apa yang dibahas. Ketika ulangan tiba, persiapkan materi melalui belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, masih berhubungan dengan belajar, yaitu mencegah menyontek sedari dini. Hindari budaya menyontek, karena menyontek adalah bibit awal dari korupsi. Jika masih sekolah saja berani menyontek, nanti sudah besar bisa jadi berani korupsi. Padahal korupsi adalah masalah utama yang sulit diberantas di negeri ini. Berusaha jujur dalam segala aspek merupakan wujud kepedulian kita. Ketiga, perbanyak prestasi dari berbagai jenis perlombaan. Jika tidak mampu meraih prestasi di bidang akademik, bisa mencoba di bidang lain seperti olahraga, kesenian, debat, dan yang lainnya. Dengan prestasi, selain membanggakan diri sendiri dan keluarga, juga membanggakan sekolah dan daerah. Sekarang sudah banyak kompetisi tingkat internasional. Ikuti kompetisi internasional dengan membawa nama Indonesia. Itulah wujud kerja nyata kita. Keempat, perbanyak teman serta pengalaman untuk menjadi kesatuan yang utuh bangsa Indonesia. Semakin banyak masalah dan disintegrasi bangsa ini, perang antar suku, tawuran pelajar, konflik pendukung sepak bola, dan lainnya. Dengan berteman serta berpengalaman luas akan membuat solidaritas bangsa semakin erat, tidak ada konflik serta disintegrasi. Hal tersebut akan mewujudkan bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Kelima, menghargai sesama dan menghormati orang yang lebih tua. Tujuan dari menghargai teman adalah supaya mengurangi potensi konflik yang bisa terjadi akibat salah satu pihak yang merasa kurang dihargai. Selain menghormati jasa pahlawan, kita harus menghormati guru-guru, orang tua, dan semua orang yang lebih tua dari kita. Dengan saling menghargai dan menghormati, menunjukkan bangsa kita yang memiliki moral serta budi pekerti yang baik mewujudkan cita-cita bangsa. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu guru, tolong bimbing anak-anak kita, calon-calon penerus bangsa kita ini untuk tetap semangat dalam berjuang belajar di SMA Negeri 2 Pacar dan selalu bermotivasi untuk menyemangat anak-anak kita. Ingatkan jika anak-anak kita lupa tentang kerja nyata dan selalu terbuka kepada anak-anak kita jika ada masalah. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya
tetap dikaruniai kemerdekaan, persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih.